I killed my mom and she made police action. Is there a reason why you did that? Yes, sir. Well, can you tell me why? No, sir. You can't tell me why? Mereka masih muda, tapi tidak polos. Mereka membunuh, tapi bukan untuk bertahan hidup. Mereka berbicara, tapi bukan untuk mendapatkan pengampunan. My voices were talking to me. You need to make a sacrifice or we're going to come and get you. You need to do it. Dalam video ini, Anda akan melihat wawancara yang menembus pikiran gelap 3 pembunuh berantai termuda yang pernah terekam. Pengakuan mengerikan mereka akan menghantui Anda, menantang Anda, dan membuat Anda bertanya-tanya, seperti apakah wajah kejahatan yang sebenarnya, dan bisakah itu dihentikan? Amarjit Sada. Sebelum kita menyelidiki kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh Amarjit Sada, sangat penting untuk memahami masa kecilnya yang penuh masalah yang membentuk jalan hidupnya yang berliku-liku. Lahir tahun 1998 di desa kecil Begusarai, Bihar, India, kehidupan Amarjit jauh dari kata biasa. Ia dibesarkan dalam keluarga yang dilanda kemiskinan, di mana orang tuanya berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan sumber daya yang terbatas dan tekanan keuangan yang terus-menerus, orang tuanya sering tidak ada, membuat Amarjit dan saudara-saudaranya harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Kurangnya pengawasan dan bimbingan selama masa pertumbuhannya berdampak besar pada dirinya. Seiring bertambahnya usia, perilakunya berubah menjadi kelam, menunjukkan tanda-tanda kekerasan dan kekejaman terhadap hewan. Kecenderungan sadisnya terlihat jelas saat ia menyiksa dan membunuh hewan-hewan tak berdosa untuk kesenangannya sendiri. Perilaku yang mengkhawatirkan ini menimbulkan kekhawatiran di antara keluarga dan tetangganya. Tetapi sayangnya, tidak banyak yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Menurut FBI, penyiksaan terhadap hewan seringkali sejalan dengan tindakan menyakiti orang, dan ada hubungan yang kuat antara hal itu dan jenis perilaku kekerasan lainnya di antara manusia. Ini mengganggu, tapi memang benar. Banyak pembunuh berantai yang memulai dengan menyakiti hewan saat mereka masih kecil, dan bukan hanya mereka. Pria yang melecehkan anak-anak atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga sering menyakiti hewan peliharaan. Ini seperti pola kekerasan yang dimulai dari hal kecil, berkembang, dan bisa jadi merupakan pertanda masalah yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, sifat sadis Amarjit semakin menjadi-jadi, membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat terganggu dan takut. Tanda-tandanya sudah ada, tapi tidak ada yang bisa memprediksi jalan mengerikan yang akan ia tempuh. Tahun 2006, ketika Amarjit baru berusia 8 tahun, ia melakukan pembunuhan pertamanya yang diketahui. Sepupunya yang berusia 6 bulan hilang. Hari-hari berubah menjadi pencarian yang penuh keputusasaan, dengan harapan yang semakin menipis dari waktu ke waktu. Dan kemudian, hal yang tak terbayangkan terjadi. Di sebuah ladang di dekatnya, tubuh bayi yang sudah tidak bernyawa ditemukan. Bagaimana mungkin anak sekecil itu mampu melakukan tindakan keji seperti itu? Hari itu adalah hari yang sama seperti hari-hari biasa ketika Bibi Amarjit, Meena, datang mengunjungi keluarganya. Dia dan suaminya akan pergi selama sebulan dan memohon kepada mereka untuk menjaga bayinya yang berusia 6 bulan selama mereka tidak ada. Mereka kesulitan, tetapi tetap menerima untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Segalanya tampak berjalan dengan baik sampai hari di mana Parul harus pergi ke pasar dan meninggalkan bayinya dalam perawatan Amarjit. Segera setelah ibunya pergi, Amarjit mulai mencubit anak yang tidak bersalah itu, mendapatkan kesenangan dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh adiknya. Bayi itu terbangun dan mulai menangis lebih keras saat Amarjit menarik telinga bayi itu karena tidak tahan dengan suaranya. Kemudian, dia mencekik anak itu hingga tewas. Ketika ibunya kembali dan bertanya kepada Amarjit tentang keberadaan bayinya, ia tersenyum dan menuntunnya ke sawah tempat ia menguburkan anak itu. Dengan rasa bangga, ia memberitahu ayahnya yang terkejut dan berjuang untuk memahami tindakan mengerikan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Ibunya, di sisi lain, tidak dapat memahami bagaimana seorang anak berusia 7 tahun dapat melakukan kejahatan keji seperti itu dan tetap tenang. Jadi, ia berbohong kepada Meena untuk melindungi putranya, mengklaim bahwa kematian bayi tersebut merupakan sebuah kecelakaan dan memohon untuk tidak melaporkannya ke polisi. Sementara itu, sang pembunuh bersembunyi, diam-diam mengamati drama yang terjadi. Dalam banyak kasus, orang tua mungkin mengabaikan atau meremehkan kesalahan yang dilakukan oleh anak mereka karena menganggapnya sebagai sebuah tahapan atau lelucon yang tidak berbahaya. Namun, seperti yang telah kita lihat pada Amarjit, tindakan seperti itu dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dengan tidak menangani dan mencari bantuan untuk perilaku anak mereka, orang tuanya secara tidak sengaja mengajarkan bahwa dia bisa lolos dari tindakannya. Setahun setelah pembunuhan pertama, ia memiliki
memiliki seorang adik perempuan. Seluruh keluarga bersuka cita atas kedatangan anggota baru tersebut, tetapi Amarjit berjuang untuk memahami hubungannya dengan saudara perempuannya. Sementara semua orang mengagumi bayi yang baru lahir itu, dia akan duduk dan menatapnya selama berjam-jam. Tampaknya terputus dari momen yang menggembirakan itu. Suatu sore, ibunya pergi untuk tidur siang sejenak dan menyuruhnya untuk menjaga adiknya. Sedikit yang dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkan bayi itu sendirian bersamanya. Ketika dia terbangun, dia mendapati pemandangan yang mengerikan. Putrinya terbaring tak bernyawa, menjadi korban dari tindakan jahatnya. Terkejut dan hancur, ia berteriak dan tidak dapat memahami kejahatan yang telah merenggut putranya. Ayahnya, Balaram, yang dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan, menghadapi Amarjit, tetapi ia hanya mengucapkan 3 kata, hanya begitu saja, dan memasang senyuman psikopat. Namun terlepas dari parahnya kejahatan Amarjit, orang tuanya tidak mengindahkan nasihat para tetangga yang prihatin yang mendesak mereka untuk membawanya ke polisi. Hal ini menyebabkan pembunuhan ketiganya ketika ia sedang berjalan di dekat sekolah dasar desa dan mendengar suara bayi dari dalam. Dia mengintip ke dalam dan melihat seorang anak yang dibungkus dengan beberapa lembar kain, sepertinya tanpa pengawasan. Chun Chun Devi, ibu dari anak perempuan berusia 8 bulan bernama Kousbu itu, tidak tahu bahwa keputusannya untuk meninggalkan putrinya di sekolah sebagai tempat yang aman akan berujung pada tragedi yang mengerikan. Ketika Chon Chun kembali dari pasar, ia menemukan bahwa putrinya yang berharga telah hilang. Kepanikan dan ketakutan menyelimutinya ketika dia menyadari bahwa Amarjit adalah dalang di balik hilangnya anaknya. Menghadapi Amarjit dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia dengan tenang dan bangga mengaku telah membunuh Kousbu dan tidak menunjukkan penyesalan atau emosi, seolah-olah menghilangkan nyawa hanyalah tindakan biasa baginya. Menurutnya, dia sedang tidur di sekolah. Saya membawanya sedikit menjauh dan membunuhnya dengan batu dan menguburkannya. Tapi dia tidak mengalami semua itu. Kali ini, penduduk desa yang merasa ngeri mengambil tindakan sendiri dan menyerahkannya ke polisi. Itu adalah momen yang melegakan bagi masyarakat, mengetahui bahwa pembunuh berantai muda ini tidak akan lagi menjadi ancaman bagi anak-anak mereka. Saat diinterogasi, Amarjit mengakui pembunuhan tersebut dengan ketenangan yang menakutkan, yang membuat bulu kuduk mereka yang hadir merinding, bahkan meminta biskuit dari para petugas yang hadir dan melakukan semua itu dengan wajah tersenyum. Para psikiater mengevaluasi Amarjit dan tidak dapat sepenuhnya memahami kedalaman kebejatannya. Kasusnya tetap menjadi salah satu yang paling membingungkan dan mengganggu dalam sejarah kriminal. Namun, mereka menemukan bahwa ia menderita gangguan perilaku. Gangguan perilaku adalah gangguan mental yang biasanya didiagnosis pada masa kanak-kanak atau remaja dan dipandang sebagai semacam pola perilaku berulang dan terus-menerus yang mencakup pencurian, kebohongan, kekerasan fisik yang dapat menyebabkan kehancuran, dan pelanggaran peraturan yang nekat yang melanggar hak-hak dasar orang lain. Menurut para psikiater, dikatakan bahwa mereka menemukan ketidakseimbangan kimiawi yang parah di otaknya yang menyebabkan kurangnya empati dan kepuasan dari tindakan menyakiti orang lain tanpa adanya perasaan benar dan salah. Polisi berpendapat bahwa ia menargetkan bayi karena mereka lebih kecil dan tidak berdaya, tidak dapat membalas tindakan kekerasannya. Kebrutalan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 8 tahun ini mengejutkan negara dan menjadi berita utama di seluruh dunia. Persidangan yang terjadi setelahnya dipublikasikan secara luas, menarik perhatian dunia internasional terhadap kasus yang mengejutkan ini. Amarjit Sada didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Namun, karena usianya yang masih muda, Amarjit dianggap masih terlalu muda untuk dimintai pertanggungjawaban pidana di bawah hukum India. Sebagai gantinya, ia dikirim ke panti asuhan untuk menjalani rehabilitasi dan perawatan psikologis hingga ia berusia 18 tahun. Kasus Amarjit Sada tetap menjadi salah satu kasus yang paling mengejutkan dan mengganggu dalam sejarah kriminal. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang karakter kejahatan dan kemampuan untuk melakukan kekerasan bahkan pada bayi sekalipun. Hingga hari ini, keberadaan Amarjit Sada masih belum diketahui. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin masih berada di luar sana melanjutkan terornya. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia mungkin telah dibunuh oleh keluarga korban. Apa yang akan terjadi dengan pembunuh berantai muda ini? Apakah dia akan direhabilitasi atau akankah dia selamanya menjadi simbol kegelapan yang bisa bersemayam di dalam jiwa yang paling muda sekalipun? James Fairweather. Kisah ini merinci kisah mengerikan tentang seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang menebar teror, meninggalkan jejak kematian dan kehancuran setelahnya. James Fairweather, seorang remaja yang tampak biasa saja, akan menjadi nama yang identik dengan kejahatan yang selamanya terukir dalam sejarah kriminal. Kota Colchester yang tenang, yang terkenal dengan pemandangannya yang indah dan masyarakatnya yang solid, menjadi latar belakang dari serangkaian pembunuhan mengerikan yang menghebohkan seluruh negeri. Ketika korban pertamanya,
James Hetfield, seorang ayah 4 anak berusia 33 tahun, ditemukan tewas ditikam secara brutal sebanyak 102 kali di Taman Kastil Colchester tanggal 29 Maret 2014. Penemuan jasad Hetfield yang sudah tidak bernyawa ini menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat. Dikenal karena selera humor dan kecintaannya pada karaoke, Hetfield adalah seorang warga yang dicintai oleh warga kota tanpa musuh yang diketahui. Kebrutalan dari kejahatan tersebut membuat para penyidik kebingungan dan para penduduk hidup dalam ketakutan. Fast asleep, swear he was drunk. Then he goes, he's the one. Do it. So I went up to him. Can I stand up? No. Yes. Went up to him. Stood over like that. Open that. I stabbed him first there. Hanya 3 bulan kemudian, tanggal 17 Juni 2014, pembunuhan mengerikan lainnya terjadi. Nahid Al-Munir, seorang mahasiswa berusia 31 tahun, menjadi korban dari nasib mengerikan yang sama seperti Hetfield. Al-Munir ditemukan tewas ditikam di dekat rumahnya, dan pembunuhnya sekali lagi meninggalkan tanda yang khas, yaitu tusukan di bagian mata. Kemiripan antara kedua pembunuhan tersebut menimbulkan ketakutan akan adanya pembunuh berantai yang berkeliaran. Dampak dari pembunuhan James Hetfield bergema di seluruh Colchester. Masyarakat merasa takut dan tidak percaya karena mereka berjuang untuk memahami kekerasan yang tidak masuk akal yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kota yang dulunya damai telah menjadi tempat yang penuh dengan teror dan ketidakpastian. Polisi melakukan penyelidikan intensif dengan menyisir bukti-bukti, melakukan wawancara, dan menganalisis setiap petunjuk yang ada. Mereka menanyai lebih dari 70 penduduk setempat yang memiliki riwayat kejahatan dengan pisau, termasuk si pembunuh, yang pada saat itu memberikan alibi dan tidak diinterogasi lebih lanjut. Penyelidikan awal menghadapi banyak tantangan, tetapi tekad kepolisian Essex tetap kuat karena mereka mewawancarai lebih dari 900 saksi potensial tanpa meninggalkan satu pun yang terlewatkan dalam upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Sifat serangan yang kurang ajar yang terjadi di ruang publik di mana banyak orang yang lewat menambah urgensi penyelidikan. Ketika penyelidikan berlanjut, sebuah kemungkinan yang mengerikan muncul. Pembunuhan James Hetfield dan Nahid Al-Manea yang terjadi dalam rentang waktu 3 bulan diyakini dilakukan oleh orang yang sama. Dialah James Fairweather. Ia lahir tanggal 5 Agustus tahun 1998 di Colchester, Inggris. Sejak usia dini, kehidupan Fairweather dipenuhi dengan tantangan dan perjuangan yang akan membentuk jalannya menjadi pembunuh berantai termuda di Inggris. Tumbuh dewasa, Fairweather menghadapi banyak kesulitan baik di rumah maupun di sekolah. Dia didiagnosis menderita autisme di usia muda, sebuah kondisi yang membuatnya sulit untuk melakukan interaksi sosial dan memahami dunia di sekitarnya. Hal ini ditambah dengan kehidupan keluarga yang bermasalah, menciptakan lingkungan yang bergejolak untuk anak laki-laki itu. Orang tua Fairweather, James dan Anita, memiliki hubungan yang penuh gejolak, sering bertengkar dan tidak harmonis. Ketegangan yang terus-menerus terjadi di rumah berdampak pada kesehatan emosional Fairweather, yang membuatnya merasa terisolasi dan terpisah dari orang-orang di sekitarnya. Seiring bertambahnya usia, ketegangan hubungan orang tuanya dan tantangan autisme yang dialaminya menjadi semakin berat. Selain kesulitan yang ia hadapi di rumah, Fairweather juga mengalami perundungan di sekolah. Teman-teman sekelasnya mengincarnya karena ia berbeda, yang semakin memperparah perasaan terisolasi dan tidak mampu. Ejekan dan kekerasan fisik yang tak henti-hentinya meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwanya, memicu kemarahan dan kebencian yang semakin besar di dalam dirinya. Mencari penghiburan dari kenyataan pahit dalam hidupnya, Fairweather beralih perhatiannya ke media yang penuh dengan kekerasan. Dia menjadi terobsesi dengan film horor, film dokumenter kejahatan yang sebenarnya, dan daya tarik gelap pembunuh berantai. Daya tarik mengerikan ini memberikan pelarian dari rasa sakitnya sendiri, tetapi juga menanamkan benih kegelapan dalam pikirannya yang mudah dipengaruhi. Ketika Fairweather menggali lebih dalam ke dunia kekerasan dan pembunuhan, dia mulai menunjukkan perilaku yang mengganggu. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti para pembunuh berantai yang terkenal, mempelajari metode dan motivasi mereka. Menurut laporan, dia terangsang oleh para pembunuh berantai dan meneliti para pembunuh seperti Mira Hindley, Ian Huntley, Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, dan pembunuh berantai favoritnya, Ted Bundy dari Amerika, yang melakukan pelecehan seksual, membunuh, dan memenggal kepala korbannya. Kamarnya menjadi kuil kegelapan, dihiasi dengan clipping koran dan foto-foto idolanya yang menyimpang. Perpaduan antara masa kecilnya yang bermasalah, perundungan tanpa henti, dan obsesinya terhadap kekerasan menciptakan benturan yang sempurna dalam diri Fairweather. Batas antara fantasi dan kenyataan mulai kabur, dan transformasi yang menyeramkan mulai terjadi. Remaja yang dulunya pendiam dan
tertutup ini menjadi termakan oleh hasrat untuk berkuasa dan mengendalikan. Selama periode penuh gejolak dalam hidupnya inilah Fairweather melakukan tindakan kekerasannya. Dampak dari pembunuhan Colchester meluas hingga ke masyarakat setempat. Asumsi dini bahwa pembunuhan tersebut adalah kejahatan kebencian menyebabkan ancaman serangan balas dendam oleh ISIL dengan menggunakan tagar Twitter #Colchester. Masyarakat dalam keadaan waspada dan polisi harus melewati kerumitan investigasi sambil memastikan keamanan masyarakat. Butuh waktu lebih dari 1 tahun sebelum James Fairweather mencoba melakukan pembunuhan lagi. Tanggal 27 Mei tahun 2015, seorang pejalan kaki yang prihatin melihatnya berkeliaran di pagi hari dan memberitahu polisi penemuan-penemuan mengerikan yang ditemukan selama penggeledahan harta bendanya, termasuk film dokumenter tentang pembunuh berantai, membuat penyelidikan menjadi sangat mengejutkan. Persidangan James Fairweather akhirnya mengungkap kebenaran. Namanya, yang awalnya dirahasiakan kepada publik karena alasan usia, kini diketahui oleh semua orang. Hal ini sangat menantang secara emosional bagi keluarga korban, yang harus mengingat kembali detail pembunuhan yang mengerikan. Pihak penuntut mengajukan kasus yang meyakinkan, menyoroti kesadaran dan niat Fairweather selama pembunuhan tersebut. Namun, pihak pembela berargumen untuk mengurangi tanggung jawabnya, mengutip autism yang diderita Fairweather dan suara-suara yang diklaim didengarnya sebagai faktor yang mempengaruhi tindakannya. Mereka menyangkal 2 dakwaan pembunuhan dan memiliki senjata ilegal, namun mengakui 2 dakwaan pembunuhan dengan alasan mengurangi tanggung jawab. Namun, klaim psikosisnya tidak didukung oleh psikiater pengadilan. Ruang sidang menjadi arena perdebatan dengan juri yang ditugaskan untuk menentukan nasib Fairweather. Pihak penuntut berargumen bahwa tindakan Fairweather telah direncanakan dan diperhitungkan dengan merujuk pada penelitiannya tentang pembunuh berantai dan pengetahuannya tentang pembelaan hukum. Pembela di sisi lain menggambarkan seorang anak laki-laki yang bermasalah yang terdorong untuk melakukan tindakan keji ini karena kondisi mentalnya. Setelah melalui pertimbangan yang matang, juri menjatuhkan vonis. Fairweather dinyatakan bersalah atas pembunuhan berdarah dingin. Juri menolak klaimnya tentang berkurangnya tanggung jawab. Hakim dengan mempertimbangkan tingkat keparahan kejahatannya dan dampaknya terhadap keluarga korban, menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Fairweather. Tanggal 29 April 2016, James Fairweather dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 27 tahun. Usahanya untuk mengajukan banding atas hukuman berdasarkan usianya ditolak karena hakim menganggapnya tidak perlu. Zachary Davis. Terlahir dari keluarga kelas menengah di Tennessee, kehidupan Zachary Davis berubah menjadi tragis ketika ia kehilangan ayahnya di usia muda. Chris Davis, seorang ayah dan suami yang penuh kasih, meninggal dunia karena amyotrophic lateral sclerosis, yang juga dikenal sebagai penyakit Lou Gehrig di tahun 2007. Kehilangan ayahnya berdampak besar pada Zachary muda, membuatnya terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan. Mencari bantuan untuk putranya, ibu Zachary, Melanie, membawanya menemui psikiater di Vanderbilt University Medical Center. Psikiater menyadari bahwa Zachary menderita cacat mental dan mendiagnosisnya dengan skizofrenia dan gangguan depresi. Kesehatan mental Zachary semakin memburuk ketika ia mengaku mendengar suara-suara, termasuk suara mendiang ayahnya. Suara-suara ini menghantuinya, memperburuk kondisi pikirannya yang memang sudah rapuh. Terlepas dari diagnosis tersebut, Melanie membuat keputusan sulit untuk menarik Zachary keluar dari terapi sebelum waktunya. Dia tidak tahu konsekuensi yang akan terjadi selanjutnya. Keluarga tersebut pindah ke Sumner County, Tennessee dengan harapan mendapatkan sebuah awal kehidupan yang baru. Melanie, seorang paralegal pekerja keras dan atlet triathlon yang berdedikasi, melakukan yang terbaik untuk menafkahi kedua putranya dan melewati tragedi kematian suaminya. Namun, di bawah permukaan, masalah Zachary mulai muncul. Dia menjadi orang yang dikucilkan di antara teman-temannya, sering berbicara dengan bisikan yang monoton dan mengenakan hoodie yang sama setiap hari. Jelas terlihat bahwa minat Zachary berubah menjadi gelap. Dia mengembangkan ketertarikan pada pembunuh berantai yang dibuktikan dengan aplikasi di ponselnya dan cerita-cerita aneh yang ditemukan di buku catatannya. Bahan bacaannya termasuk Misery karya Stephen King, sebuah novel yang terkenal dengan tema-tema gelap dan penuh kekerasan. Zachary juga mendalami video game yang penuh dengan kekerasan yang semakin memperburuk pikirannya yang bermasalah. Meskipun minat-minat ini mungkin tidak perlu dikhawatirkan, namun hal ini merupakan indikasi kegelapan yang lebih dalam yang mengintai Zachary. Di malam yang menentukan tanggal 10 Agustus 2012, Zachary, ibunya Melanie, dan kakak laki-lakinya Jones pergi ke bioskop bersama. Mereka tidak tahu bahwa ini akan menjadi tamasya terakhir yang mereka lakukan sebagai sebuah keluarga. Sekembalinya mereka, Zachary mengemas ransel dan tas dengan berbagai barang, termasuk pakaian, buku catatan, sikat gigi, sarung tangan, masker ski, dan palu cakar. Bagi orang luar, mungkin terlihat seperti Zachary berencana untuk melarikan diri dari rumah. Namun, kenyataannya jauh lebih menyeramkan.
I'm already planning everything. You were in your bedroom or in the room where the fire was started? The room where the fire was started. What do you call that room? We call it game room. Saat Melanie pergi tidur pukul 9 malam, dia tidak tahu bahwa hidupnya dalam bahaya. Zachary mengambil palu godam dari ruang bawah tanah dan masuk ke kamar ibunya, diliputi kegilaan. I waited for several hours to make sure everybody in the house was asleep. How did you make sure they were asleep? I just waited and then checked on them. Just checked on them, opened the door and looked at them? Yes, sir. I killed her at around 11 p.m. Dalam tindakan kekerasan yang mengerikan, Zachary memukuli ibunya sampai mati, memukulnya hampir 20 kali. Ruangan itu ditinggalkan dalam keadaan mengerikan. I killed my mom in her sleep with a sledgehammer. Is there a reason why you did that? Yes, sir. Well, can you tell me why? No, sir. You can't tell me why? Berlumuran darah ibunya, Zachary menutup pintu dan pergi ke ruang permainan keluarga, di mana dia menyiram ruangan dengan whisky dan bensin. Niatnya adalah untuk membunuh saudaranya, Josh, dalam kebakaran tersebut, namun takdir memiliki rencana lain. Karena pintu yang tertutup, api tidak segera menyebar dan Josh terbangun oleh alarm kebakaran. Dia berhasil melarikan diri ke rumah tetangganya, tanpa menyadari kengerian yang menantinya. Ketika Josh kembali untuk mengambil ibunya, dia menemukan tubuhnya yang sudah tidak bernyawa, dipukuli dengan brutal dan dibiarkan mati di tangan saudaranya sendiri. Pihak berwenang menemukan Zachary hampir 10 mil jauhnya dari rumahnya. Dalam pengakuannya yang mengerikan, dia tidak menunjukkan penyesalan, mengklaim bahwa dia tidak merasakan apapun saat membunuh ibunya. Pertanyaan yang menghantui semua orang yang mengetahui kasus ini adalah apakah Zachary mengalami gangguan jiwa atau memang benar-benar jahat. Persidangan akan mencoba untuk menjelaskan pertanyaan yang mengganggu ini. Ketika rincian mengejutkan dari tindakan keji Zachary Davis terungkap, masyarakat bercengkrama dengan pertanyaan apakah dia sangat menderita gangguan jiwa atau memang benar-benar jahat. Penangkapan dan persidangan selanjutnya akan memberikan beberapa jawaban, tetapi pengungkapan yang muncul dari kasus ini hanya akan memperdalam misteri tersebut. Dalam sebuah rekaman video pengakuan yang diajukan sebagai bukti di pengadilan, Zachary dengan mengerikan menjelaskan bagaimana suara tanpa tubuh dari ayahnya telah memerintahkannya untuk membunuh ibunya. Ketika ditanya apakah dia masih akan melakukan serangan tersebut jika diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Zachary secara mengejutkan menyatakan bahwa dia mungkin akan membunuh saudaranya juga. Namun selama persidangan, pengacara pembela Randy Lucas bertanya kepada Zachary apakah ayahnya telah menyuruhnya melakukan sesuatu yang spesifik kepada ibunya. Zachary membantah adanya instruksi khusus dan bahkan tidak menunjukkan penyesalan saat diperlihatkan foto-foto tubuh ibunya yang berlumuran darah. Bahkan, dia tidak pernah menunjukkan penyesalan apapun selama cobaan berat itu. Pilihan senjata Zachary, palu godam, bukanlah keputusan yang sembarangan. Dia menjelaskan bahwa dia memilihnya karena dia khawatir akan kehilangan dan percaya bahwa itu memberinya kesempatan tertinggi untuk membunuh ibunya. Para juri juga disuguhkan dengan wawancara Zachary dengan tokoh televisi Doktor. Ketika ditanya mengapa dia membunuh ibunya, Zachary dengan tanpa perasaan menyatakan bahwa dia tidak merawat keluarganya, bahkan menggambarkan ukuran dan berat senjata pembunuh, serta suara yang dihasilkannya saat bersentuhan dengan kepala ibunya. Menurutnya, saya hanya bisa mendengar palu menghantam kepalanya. Itu adalah suara gedebuk yang terdengar keras. Ketika ditanya mengapa dia memukul ibunya berkali-kali, Zachary dengan dingin menjawab bahwa dia ingin memastikan bahwa ibunya sudah mati. Kurangnya penyesalan dan sifat tindakannya yang penuh perhitungan membuat bulu kuduk para hadirin di ruang sidang merinding. Di satu kesempatan dalam persidangan, Zachary berusaha melimpahkan kesalahan kepada saudaranya, Josh, dengan mengklaim bahwa dia bertanggung jawab atas kematian ibu mereka. Klaim yang mengejutkan ini bahkan mengejutkan pengacara pembelanya, yang secara terbuka mengakui bahwa Zachary adalah orang yang melakukan pembunuhan. Strategi pembelanya adalah mencoba mendapatkan hukuman yang lebih ringan untuk Zachary, tetapi taktik ini tidak membantu kasusnya. Hakim D. David Gay dalam menjatuhkan vonis tidak sedikit pun menyinggung soal hukuman. Dia menyatakan bahwa Zachary telah menjadi jahat dan dengan sukarela mengikuti jalan sesat. Kata-kata hakim tersebut menggemakan perasaan banyak orang yang mengikuti kasus ini dengan seksama. Sepanjang persidangan, sistem peradilan dan 12 anggota juri berkutat dengan rumitnya kasus ini. Meskipun terbukti bahwa Zachary telah merencanakan pembunuhan ibunya, ada juga pengakuan tentang penyakit mentalnya yang parah. Phil McGraw dalam upaya untuk menunjukkan belas kasihan kepada remaja yang bermasalah itu, menyatakan bahwa ketika dia menatap mata Zachary, dia tidak melihat kejahatan, melainkan jiwa yang tersesat. Nenek dari pihak ayah Zach,
Gail Crown mengajukan banding atas penyakit mentalnya yang parah dan kurangnya bantuan yang dia peroleh, dan percaya bahwa kegagalan Melanie dalam mencari perawatan yang tepat menyebabkan tragedi tersebut. Bradley Freeman yang pada awalnya mendiagnosa Zachary juga memberikan kesaksian di pengadilan. Dia menyatakan bahwa keputusan Zachary digerakkan oleh gangguan kejiwaannya dan bahwa karena penyakit mentalnya dia tidak mungkin merencanakan pembunuhan tersebut. Namun, juri dan hakim tidak memiliki pandangan yang sama. Setelah berunding selama 3 jam, juri memutuskan bahwa Zachary bersalah. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 60 tahun sebelum kemungkinan pembebasan bersyarat, yang berarti dia akan berusia pertengahan 60-an sebelum bisa dibebaskan. Tragedi ini telah menghancurkan kehidupan keluarga Zachary dan dampak dari tindakannya akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang, meninggalkan bekas luka yang tidak akan pernah sembuh. Nenek dari pihak ayah Zachary, Gail Crown, percaya bahwa tragedi tersebut dapat dicegah jika Zachary mendapatkan perawatan medis yang tepat seperti yang dibutuhkannya. Ia menyalahkan sistem pendidikan dan kurangnya dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk anak-anak yang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Beberapa orang berpendapat bahwa Zachary seharusnya diperlakukan sebagai korban dari penyakitnya sendiri, sementara yang lain percaya bahwa keadilan telah ditegakkan dengan hukuman seumur hidupnya. Dampaknya terhadap kakak laki-laki Zachary, Josh, tidak dapat diremehkan. Dia tidak hanya kehilangan ibunya dengan cara yang brutal, tetapi juga harus menghadapi kenyataan bahwa kakaknya sendiri yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Trauma yang dialaminya akan meninggalkan bekas luka yang abadi, selamanya mengubah jalan hidupnya. Ini adalah beberapa kasus kebejatan manusia yang paling mengganggu dan mengejutkan yang pernah terekam. Tentu saja masih banyak lagi orang-orang seperti ini di luar sana. Tapi bisakah mereka bertobat? Kita hanya bisa berharap begitu. Untuk kisah-kisah lainnya seperti ini, klik salah satu video di layar Anda.